itu adalah merupakan cahaya di tengah-tengah kebingungan yang terjadi. Terjadi kebingungan di antara kita karena apa? Karena kita melihat keadaan orang-orang di luar Islam itu juga menggunakan istilah-istilah Islam. Bahkan tampilannya juga adalah tampilan-tampilan Islam. Sehingga yang terjadi adalah warna abu-abu yang membuat kemudian umat Islam awam itu menjadi bingung. Dengan adanya apologet Islam ini, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, abang-abang saya, alhamdulillah umat Islam di Indonesia seakan-akan mendapatkan cahaya. Tiba-tiba saja gitu. Dari 2019 mungkin sampai hari ini kok tiba-tiba saja ada sekelompok manusia yang menyuarakan kebenaran fakta real di depan musuh. Kalau para ustadz, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka, orang-orang mulia kita, para ustadz, para ulama, para kiai, para mubalik, menjaga akidah umat Islam di tengah-tengah umat Islam itu sendiri, tiba-tiba saja di antara murid para ulama, di antara murid para ustadz, di antara murid pada kiai-kiai, guru-guru kita, lahir para apologet yang kemudian pasang badan di depan musuh, di depan orang-orang kafir yang nyata membenci kepada Islam. Ini yang saya maksud cahaya. Jangan redupkan kemudian cahaya itu. Ketika di antara kita ada penyakit hati, sebisa mungkin penyakit itu dihapuskan, diobati, dihilangkan. Jangan ikuti kemudian orang-orang yang memiliki medan perang yang berbeda dengan kita, tetapi mereka coba untuk ngikut kita. Jangan diikuti itu. Silakan luruskan niat, berapologet, mau itu yang berafiliasi di API ataupun tidak, lanjutkan. Islam dalam hal ini umatnya membutuhkan keberadaan saudara-saudara semua. Camkan itu. Hari ini mungkin kita lelah, hari ini mungkin belum membuahkan hasil. Yakin saya, hari ini saya berbicara, kedepannya teman-teman yang eksis di dalam dunia apologet, Allah akan berkati, akan diangkat derajatnya oleh Allah di atas daripada orang-orang lain. Itu saya pastikan. Kenapa? Karena orang-orang yang belajar lalu kemudian mengaplikasikan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain, dan hal itu bermanfaat, Allah sudah menjanjikan derajat yang tinggi bagi mereka. Jadi jangan ragu terkait dengan apa yang kita lakukan ini, luruskan niat. Kalau perlu sebelum kita buka komal, sebelum kita di komal, wudhu dulu. Wudhu, habis itu 2 rakaat, zikir untuk menenangkan hati. Ketika Anda marah, marah karena ilmu. Ketika Anda kemudian murka, murka karena ilmu. Dan ketika Anda tidak mengenakkan kuping orang sebelah, Anda sedang memberikan terapi hidayah kepada mereka. Anggaplah kemarahan kita itu adalah doa. Anggaplah itu sebagai siraman air terhadap kotoran-kotoran yang ada dalam kalbu mereka, sehingga Allah melihat bahwa apa yang kita lakukan benar-benar murni karena Allah, bukan karena hal yang lain. Sekira begitu sebagai seorang yang lebih diberikan oleh Allah umur yang lebih banyak daripada antum semua. Silakan. Amin, luar biasa ya. Kita, ini ada saudara kita satu NKRI dari Kristen mungkin ya, Bang Putra, dengan Bang Brahma juga Kristen atau Islam, Bang Brahma? Bang Brahma monitor? Iya, Kristen. Oke, ada 2. Ini terserah Anda mana dulu yang mau menghadapi Bang Juma, karena Bang Juma mau dua-duanya pun boleh ya. Jadi mau diobati Bang Baal. Oke, nggak apa-apa. Iya, kita jangan ngomong gitu, nanti kita tersinggung lagi. Janganlah seperti itu ya. Bos nanti saya kick. Ini masalahnya, ini kan kita hormati mereka akan merayakan 25 Desember. Saya tidak tahu sampai sekarang, saya ini kan baru 2 hari di TikTok, jadi saya nggak tahu 25 Desember hari apa. Silakan Bang Putra atau Bang Brahma, siapa yang duluan akan menghadapi Bang Juma. Diskusinya santai, santun, karena saya dipesan oleh Bang Juma. Saya ini kan muridnya Gurunda yang sangat besar ini, mengatakan Islam tidak boleh menghujat, menafsir, menjelaskan, framing atau apapun kitab-kitabnya orang, kitab Hindu, Buddha, Konghucu maupun ini. Silakan Bang Putra, silakan. Ya baik, terima kasih Bang Zuma sudah menjelaskan hal yang baik buat agama Islam. Dan saya akui itu Bang Zuma, memang benar. Tetapi satu yang saya tidak akui dalam Indonesia sini, tidak ada Tuhan Allah selain Tuhan lain. Itu saya tidak farming, tapi itu kisah nyata dan real dalam kisah sejarah manusia, kehidupan manusia.
Ini Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Untuk apa kita ambil agama orang dan pakai bahasa agama orang? Bahasa kita ada loh. Dan itu kita menanyakan. Ini Kita ngomong orang apa Kristen sih? saja. Kalian dengar, kita orang Kristen saja. Bahasa roh saat Bapak Pendeta berbicara, kita nggak mengerti. Dan bahasa Indonesia kita bicara juga itu pun orang lain tidak akan mengerti. Karena belajar bahasa sendiri aja belum mengerti. Baru kita belajar bahasa orang luar kita mengerti. Nah itu perbedaan orang belajar di luar dan orang belajar di dalam bahasa bangsa sendiri itu. Ya mungkin sedikit saja. Oke. Oh, cerdas ini ternyata ya. Mulai cerdas dia. Silakan. Berahmah. Ya, gimana? Silakan Bang, silakan. Ya, jadi saya tertarik dengan Bang Suma ya, yang setiap hari Jangan, Bang. mengabarkan Injil. Bang Suma itu laki-laki loh. Enggak, maksudnya ini saya lihat Bang Suma setiap hari ini Pak Saudara. sering mengabarkan Injil ya, sedangkan Qur'annya jarang diberitakan, diajarkan. Ini bagus ini, saya rasa. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Justru Anda harus paham bahwa Islam itu datang untuk kemudian membersihkan manusia yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah dari orang-orang kafir. Jadi kalau saya membahas tentang Bible, membahas tentang kekristenan, itu saya sedang mengurai isi Quran. Karena Al-Quran saya membahas itu, membahas tentang orang-orang kafir yang mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Al-Quran saya membahas tentang buku-buku yang dikarang oleh manusia dan dianggap sebagai firman Tuhan. Al-Quran saya membahas bahwa yang mereka sembah orang-orang kafir itu adalah iblis dalam rupa manusia. Jadi apapun yang saya uraikan tentang Bible, tentang kekristenan, itu saya sedang mengurai saripati daripada Islam itu sendiri. Contoh, ketika Al-Quran saya mengatakan innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Artinya Al-Quran sedang mengatakan orang yang di luar agama Islam itu adalah orang yang beragama tanpa akal. Dan memang itu betul terjadi. Itu betul terjadi. Potongan ayat Al-Quran ini begitu menggugah perasaan orang Islam untuk membuktikan kebenaran isi Quran itu. Innama yatazakkaru ulul albab, hanya orang yang berakal yang bisa mendapatkan pelajaran. Nah sekarang kalau itu yang terjadi, berarti kalau Kristen ini berakal, artinya bahwa agama Kristen itu betul. Kalau agama Kristen itu betul, berarti gugur Islam. Karena Islam agama yang unggul. Karena Islam agama yang diridhoi. Karena Islam menceritakan tentang oknum-oknum yang melakukan kemudian konsep keyakinan bahwa Tuhan pencipta langit bumi nuzul ke muka bumi menjadi manusia. Berarti itu betul. Kalau memang Bible itu betul, kalau memang Kristen itu betul, dan Al-Quran sebagai patokan saya sebagai Islam, semuanya betul, maka hancurlah Al-Quran ini. Akan tetapi faktanya, innama yatazakkaru ulul albab, itu terbukti bahwa untuk menjadi Kristen, otak harus dilepas. Maka kesimpulannya adalah, oh ternyata memang betul mereka menjadi Kristen karena mereka tidak menggunakan akal di dalam menelaah keyakinan mereka terkait dengan kekristenan itu sendiri. Itu real, itu fakta, itu fenomena baku yang tidak bisa ditawar-nawar. Kenapa orang bisa menyembah manusia yang mati? Kenapa manusia bisa menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Apakah karena mereka berakal? Tidak. Mereka mematikan akal, lalu mereka hanya percaya doktrin dan dogma nenek moyang mereka. Itu fakta, itu real. Maka Al-Quran benar. Innama yatazakkaru ulul albab. Sekiranya di antara orang-orang Kristen ini ada yang berakal, maka mereka akan belajar apa yang terjadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Begitu saudara. Jadi jangan mengatakan setiap hari bahas Bible. Enggak. Ketika saya mengurai Bible, itu saya sedang membuka tabir apa yang Al-Quran sampaikan. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Nah, itu kitun dia itu. Nah, itulah yang saya katakan kepada saudara bahwa ketika saya membahas Bible, saya sedang menguraikan isi Quran. Silakan. Ya, terima kasih Bang Suma. Itu kitun itu, saya pernah dengar dia tulis kitab dia itu. Kalau tidak salah dia itu. Dia itu penyesat itu. Bilang keturunan siapa? Nuh. Keturunan Nuh. Padahal kita keturunan Abraham. Dia bilang dia keturunan Nuh. Saya juga ini ya. Keturunan Nuh itu tentang akhir zaman. Baru dia bilang dia keturunan Nuh. Ya, coba Bang Suma, kau bisa menjelaskan nggak? Iya, kalau di dalam Al-Quran itu seruannya kemudian bahwasanya perintah Allah di dalam Al-Quran itu selalu merujuk kepada Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Berarti kita ini adalah keturunan Adam. Karena ini berbicara mengenai Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya Islam tapi dia mengatakan dia keturunan Nuh, landasan pijakannya apa? Sedangkan dalam Al-Quran jelas, Bismillahirrahmanirrahim, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu Adam dan Hawa dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya aku Allah telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu. Jadi dalam Al-Quran jelas manusia itu diseru, ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, wahai keturunan Adam. Nuh keturunan Adam. Berarti keturunan Nuh adalah keturunan Adam. Jangankan Nuh, Tuhan Anda aja nih yang bernama Yesus itu ternyata juga adalah keturunan Adam. Begitu saudara. Jadi sesat kok. Sesat dia itu. Ya memang dia sesat itu. Ya terima kasih Bang Suma. Kalau Tuhan saya tadi keturunan Adam katanya Bang Suma. Tuhan saya di dalam Bible menceritakan lahir di Bethlehem dengan ibunya bernama Maria. Iya, mungkin begitu saja saudara. Tapi Enggak kalau tahu, Anda mencermati, kalau agama siapa itu nggak tahu itu. tapi Nanti kalau Anda ceritanya mencermati, gimana itu? kalau Anda mencermati di dalam Bible, menurut Yesus ada juga manusia yang berasal dari keturunan iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada anak-anak iblis juga nih. Apa intisari daripada anak-anak iblis ini? Anak iblis ingin Yesus mati. Sekarang kalau Kristen ditanya, apakah kalian ingin Yesus itu mati atau Yesus tidak mati? Apa jawaban saudara kami Kristen? Ya, Yesus, kami mau dia mati supaya dosa-dosa kami ditebus. Nah, perbedaannya dengan iblis apa? Boleh tidak kami minjam pernyataan Yesus bahwa kalian adalah anak-anak iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Yohanes 8 nomor 37, di situ jelas dikatakan apa? Kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Dan orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang bapaknya adalah iblis. Sekarang kalau kita tanya Kristen, apakah saudara Kristen ingin Yesus itu menebus dosa kalian, atau kalian tidak ingin dosa kalian ditebus? Pasti kalian ingin mengatakan, kami mau dosa kami ditebus. Berarti kalian ingin Yesus itu mati kan? Berarti kalian ini anak-anak siapa? Kata Petrus, Anak-anak siapa bila kalian aku saudara Kristen ini?
kata Petrus bilang, Jadi kan "Tuhan, begini Bang aku Suma. dengan kamu lari-lari bersama ini." Ya Petrus mau bawa lari Yesus, tidak usah penyaliban, tapi Yesus berkata, jikalau penyaliban itu tidak terjadi, maka tidak ada penebusan. Salah, Anda Jadi salah, kan- Anda salah memaknai Jadi ayat kan itu. ya, jadi Itu kan kitab begini, saya, bukan keinginan kitab itu. Kalau kitab itu Bang Suma Ferming kayak gitu nggak apa-apa. Dinda Putra bisa nggak ganti-gantian sebagai Kayaknya kau anak jatuh Tuhan? cinta sama Kitun ini. Ya mungkin sedikit aja Bang Suma. Iya lanjut. Anda salah memahami Matius 16 itu tidak begitu. Justru karena Yesus itu mengandalkan Tuhannya, Bapaknya. Apa kata Yesus? Bapakku tidak akan membiarkan aku seorang diri. Nah Tidak itu mungkin. sebabnya. Nah, Kalau Bang Suma tidak jadi- percaya kepada anak orang yang tadi saya mengatakan dia lahir dari Maria, bukan di tempat-tempat lain gitu. Ya sabar deh. Enggak Sabar, nyambung ya. Anda ini. Anda membahas Matius 16 loncat lagi ke dalam Lukas. Jadi gini, ketika Petrus menarik Yesus, apa yang ada dalam benak Petrus? Kenapa sampai dia berupaya menyelamatkan Yesus? Karena dalam benak Yesus, Petrus, kau akan dibunuh. Jadi orang yang berpikir Yesus itu dibunuh, akan dibunuh atau dibunuh, itu adalah pemikiran iblis. Kata Yesus, tak ada yang bisa menjamah dia. Tapi orang berusaha membunuhmu, Yesus, urusan Bapakku. Semuanya telah kuserahkan kepada Bapakku. Dia kehendaknya akan terjadi. Meskipun berjuta manusia berkongkok-kongkok ingin membunuhku, Bapakku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jangan kau pikirkan pikiran manusia, wahai iblis. Pikirkan pikiran Tuhanku. Tuhanku sudah merancang keselamatanku. Dan itu sudah dituliskan dalam kitab Mazmur, kitab Torah, kitab Nabi-Nabi. Bagaimana aku diselamatkan, Tuhanku sudah merancang itu semua. Janganlah iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhanku. Apa yang dipikirkan Tuhanku tentang aku? Rancangan keselamatan. Baca Amsal 21 nomor 18. Tuh rancangannya tuh. Terima kasih Bang Suma. Saya mau tanya Bang Suma, iblis itu tidak terlihat toh? Iblis tidak terlihat, Iya. tetapi iblis bisa merasuki manusia. Seperti di Markus 5, di situ ada manusia yang kerasukan setan yang menyembah Yesus. Setelah iblisnya keluar dari tubuhnya, orang itu tidak menyembah Yesus lagi. Baik. Iblis, Bang Suma, iblis mengenal iblis toh dalam kehidupan iblisan. Bang Bahkan Suma tahu iblis nggak kadang mengusir nama iblis. iblis itu siapa? Maksudnya? Bang Suma tahu nggak nama iblis itu? Yang merasuki manusia itu nama-namanya siapa? Iblis, ya iblis. Nah, itu sebabnya Bang Suma tahu iblis saja. Karena tadi kata Terus? pertama tuh Bang Suma bilang pastor tuyul. Bang Suma menutupi kebenaran iblis. Pastor tuyul itu maksudnya tukang tahayul. Tuyul itu adalah iblis. Itu Bang Suma sudah menutupi namanya tuyul. Berarti Bang Suma ini salah satu pengikut iblis. Tidak nyambung ente. Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan kepada orang-orang itu sebagai iblis, sebagai anak-anak iblis? Karena mereka ingin membunuh Yesus. Posisi Kristen di sini sebagai apa? Ingin membunuh Yesus atau tidak ingin membunuh Yesus? Kristen. Itu sudah jelas, real, nyata. Enggak, saya tanya dulu. Meskipun Anda enggak nyambung. Menutupi kebenaran. Saudara sebagai Kristen menginginkan Yesus mati nebus dosa kalian atau tidak? Menginginkan. Kata Yesus yang menginginkan kematian kepada Yesus itu apa? Iblis atau malaikat? Iblis. Sederhana kan? Sederhana. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kau ingin membunuh aku. Nah, Kristen mau enggak dosanya ditebus? Mau. Dengan cara apa? Yesus direndam atau Yesus dibunuh? Yesus dibunuh. Berarti kalian mau Yesus dibunuh. Nah, menurut Yesus, orang yang ingin Yesus dibunuh itu iblis atau malaikat? Gini cuma Iblis. ya, jadi kan kalau ada
kalau ada orang menginginkan pembunuhan atau merancangkan pembunuhan, itu sumbernya dari si iblis. Jadi kan pembunuhan ini kan tindak kejahatan. Itu intinya. Ketika ada orang menginginkan untuk membunuh orang lain, ini Membunuh sumbernya Yesus. dari iblis. Ya, berarti Ya. keinginan membunuh Yesus itu adalah dari iblis. Iya, Nah, Anda ingin nggak dosa Anda ditebus? dosa Anda ditebus. Yesus datang itu membawa Nah, pengajaran. itu berarti Anda sedang menceritakan diri Anda, yaitu iblis. Saya ulang lagi, apakah Anda ingin dosa Anda ditebus oleh Yesus? Jadi Yesus itu datang membawa pengajaran. Bukan menebus ya. Aku udah bisa Konsep pertanyaan ini. sedikit. Anda mau nggak Pertama dosa sih, Anda Kang. ditebus oleh Yesus? Jadi Mau Yesus atau ini tidak mau? membebaskan kutuk. Dengar semua. Dengan sebentar. berarti Anda mau kan? Anda mau dosa Anda ditebus oleh Yesus kan? Mau. Berarti Anda mau Yesus dibunuh. Yang mau Yesus dibunuh iblis atau Tuhan? Di mana Menurut Yesus? datanya? Di mana datanya Yesus menebus dosa, coba? Kepasian kita hari ini aneh-aneh. Nggak, masalahnya Yesus Coba, berkata, coba, coba. Luruskan dulu narasimu. Di Yesus mana berkata datanya yang Yesus- ingin membunuhnya adalah iblis. Iya, kau kan Nah, mengaitkan sekarang dengan Anda sebagai penebusan Kristen dosa. ingin nggak? Apakah Anda ingin dosa Anda ditebus oleh Yesus? Dengar semua, saya tanya, di mana ada narasi Yesus menebus dosa? Coba, silakan. Loh, Paulus mengatakan bahwasanya jika tidak ada penyaliban, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Kalau tidak ada penebusan, sia-sialah kemudian kematian Yesus. Kalau tidak ada Di mana kebangkitan. datanya? Coba kita pelajari bareng semua. Ya Allah ya Karim, dosa Kristen itu ditebus. Untuk dosa-dosa kalian itu Iya, ditebus coba. dengan cara apa? Coba kita buka datanya di mana, biar kita belajar bareng. Masa Anda nggak tahu? Ya, ini kan menurut sudut pandang Anda. Loh, Makanya itu kalau kita ajaran dalam pelajari, kitab kita uji. saudara loh. Kitab saudara yang mengatakan itu. Bahwa Yesus itu mati Iya, untuk menebus dosa silakan kalian. Dibuka datanya. Ya Allah ya Karim. Galatia, kan? Atau gimana? Apakah Kristen ini tidak memahami bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa? Coba kita uraikan semua. Kita Apanya yang mau baca diuraikan? bareng-bareng. Apanya yang mau diuraikan? Iya, datanya di mana? Ya Allah. Banyak kali ayatnya itu. Mana ya? 1 Petrus 2:24, 1 Korintus 15 nomor 3, Satu persatu lah kita. Ibrani 9:15, kemudian Matius 26 nomor 8. Itu banyak kali datanya itu. Banyak kali datanya. Ya, di mana salah satunya? Biar aku ambil kitab. Kita buka. Nah, coba Anda di mana? Satu Petrus 2 nomor 24 kayaknya. Yang itu aja dulu. Ada ratusan itu, bahkan mungkin ribuan dalilnya Yesus mati untuk nebus dosa, tapi bukan perkataan Yesus, karangan yang muncul belakangan. Karangannya Petrus berapa semua? 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran oleh batu, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda ingin Yesus mati untuk Anda? Fakta.
Apakah Anda mau Yesus mati untuk Anda? Apakah aku ingin mati? Enggak, Yesus datang memang akan mati juga. Nah, ya. Tapi kan lihat apa yang terjadi setelah 3 hari kemudian, Zuma. Apakah kamu melihat setelah 3 hari kemudian apa yang terjadi, Zuma? Yang terjadi, iblis keluar dari kubur pada hari Sabtu. Aduh. Loh, itu kata Yesus, bukan kata saya. Jadi apa yang terjadi setelah 3 hari kemudian? Yesus bangkit, Zuma. Ya, Dan 40 iblis hari yang keluar lamanya dari kubur. Itu tanda naik untuk ke angkatan jahat. surga. Saya ya, Zuma. Itu ajaran Enggak. mengenakan kuping. Itu senjata-senjata yang digunakan untuk menyesatkan orang. Gimana? Yang pasti kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau Iya, membunuh karena aku. karena keinginan pembunuhan itu berasal dari iblis, Zuma. Nah, berarti ketika Jadi Anda ketika mengatakan, ada orang, berarti Ya. Anda harus berterima kasih kepada siapa yang membunuh Yesus? kok berterima kasih? Enggak Loh, kan ada yang gara-gara berterima kasih iblis. dengan iblis. Kan gara-gara Perbuatan iblis membunuh Yesus. pembunuhan itu Akibat berasal iblis dari membunuh Yesus. si jahat atau iblis itu. Akibat iblis membunuh maksudnya. Yesus, dosamu ditebus, betul? Tapi kan lihat apa yang terjadi Ya nggak ada setelah 3 urusan. hari kemudian. Iya, Nggak ada urusan. itulah makanya manfaatnya buat kamu luar biasa. Maka kamu harus berterima kasih kepada iblis. Yaitu kan cocokmologimu, Loh. cocok-cocokan. Sekarang Yesus mengatakan Tapi iblislah sejatinya yang bukan menjadi seperti bapakmu. itu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa itu? Membunuh aku. Membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Betul? Betul, betul. Nah, sekarang kamu mau nggak Yesus dibunuh? Ya enggak lah. Ya. Karena apapun bentuknya, Masa ulang generasi. pembunuhan itu, Ini sama pembunuhan seperti Anda itu begini, kawan. tidak dibenarkan, Sumas. Benar, Sumas. Jadi, Ini pembunuhan sama halnya. itu tidak dibenarkan. Sama halnya Anda didatangi oleh seorang perampok besar membawa emas batangan 1 karung. Anda tahu ini emas batangan, emas curian, dan Anda tahu mencuri itu dosa. Anda mengatakan, ditawari, mau enggak emas batangan ini? Ah enggak, ini kan hasil curian, enggak boleh. Kita enggak boleh. Sambil ngomong begitu, barangnya Anda bawa masuk ke rumah Anda. Enggak boleh, saya enggak mau emasnya nih, jangan bawa pergi. Begini, Tapi dengan Zuma. tidak sesuai dengan fakta. Mulut berkata bawa emasnya pergi, tapi tangan Anda mengambilnya, menyimpannya di dompet, di tas. Itulah Anda. Anda mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah upaya iblis. Akibat pekerjaan iblis, dosa Anda ditebus. Saya tanya, mau tidak dosa Anda ditebus? Mau tidak? Ngerti dia, Kalau ngerti. berpikirnya Zuma kacau. Ngerti dia, makanya dia tertawa. Dengar Zuma, ya. Ini kan Saya ulang sebuah lagi. peristiwa. Saya ulang lagi, mau tidak dosa Anda ditebus? Jadi kan ini sebuah peristiwa Zuma. Kok masih kamu belum mengerti di sini? Kok ketawa? Masolang generasi. Mau tidak Jadi dosa Anda data ditebus? itu Yesus itu berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mau tidak dosa Anda ditebus? Dengar dulu Zuma. Bayangkan Bang, bayangkan. Yesus sendiri telah memikul dosa Kristen di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib, supaya Kristen yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, saya tanya, mau enggak dosa Anda ditebus? Kebenaran, ya. Iya. Anda Jadi mau enggak setelah kemudian? kedatangan Yesus itu, orang Kristen hidup atas kebenaran. Oke. Anda mau enggak dosa Anda ditebus? Ditebus. Jadi konsep penebusan itu seperti apa coba? Menurut kamu? Masolang generasi. Kita buka dulu konsep penebusan dosa menurut kamu gimana? Saya ulang lagi. Apa coba? Mau tidak dosa Anda ditebus?
Jadi Yesus itu datang membawa ajaran bukan menebus dosa. Wah, soalnya ngilapik dak. Mau tidak dosa Anda ditebus? Aduh kacau ini si Suma ini. Konsepnya kacau. Kalau Anda mau dosanya ditebus, berarti Anda diam-diam mau Yesus dibunuh. Sedangkan yang mau Saya membunuh kasih- Yesus itu saya kasih iblis, data anak-anak ya, Suma. iblis. Ini konsep saya kasih data di Galatia 10. Iya. Galatia 3 coba. Saya bacakan Suma ya. Kita belajar bareng-bareng. Biar agak Silakan, sedikit silakan. maju ini diskusinya ya. Iya, Anda sudah mulai sadar kan? Kalau Anda ini anak-anak iblis, Ya ada ranahnya seperti itu. kok nggak ada ranahnya pula? Yesus yang membuat kok. Yesusnya, bukan saya. Ini Ranahnya seibarat. nggak ada seperti itu. Aku tidak mau barang curian ya, tapi diangkut juga ke rumahnya. Galatia 3 ayat 10 ya. Ini sama dengan Pak Ramson. Ini kan Aku tidak ini minum kan kopi. data yang sering kau bawa Dek Juma. Aku tidak minum teh. Nah, sambil dia ngomong gitu, sambil dia seluk itu kok kopi. Mana ceritanya? Mau ndak Anda Galatia ditebus 3 ayat dosanya? 10. Kenapa Juma? Mau nggak dosa Anda ditebus? Yesus datang itu membawa pengajaran Juma. Ketawa sih. Hai, Gimana ini, inti Juma? ajaran Kristen itu di penebusan. Kalau Yesus datang membawa pengajaran itu Yudaism. Dia mengajarkan berkurban. Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan Musa kepadamu. Binatang, itu pengajaran. Sekarang Kristen beda. Mau tidak saudara Brahma dosanya ditebus? Jangan malu-malu dong. Kalau orang Judaism itu kan dulu kan korban-korban. Soalnya Tuhannya itu butuh asap. Sekarang Bakar, sekarang yang asap- butuh darah asap. manusia Elohim atau Molok? Molok lah. Ya, berarti kalian mempersembahkan darah manusia Yesus kepada Molok. Itu kan keinginan iblis semua. Pembunuhan Yesus itu keinginan iblis. Berarti iblis mempersembahkan Yesus ke Molok dan kalian aminkan. Dia nggak mempersembahkan, dia menyerahkan dirinya. Dia Kata berhak untuk siapa tidak mengambilnya mempersembahkan? Yesus itu dipersembahkan kepada Molok. Yaitu di mata dunia seperti itu. Oh, Tapi mata dia dunia berhak emang mau mata mengambilnya, siapa lagi kalau bukan mata dunia? Kita di mengambilnya dunia kok. kembali. Masa mata ini mata Pluto. Mata keranjang. Dia menyerahkan, dia yang berhak Aduh, menyerahkan parah, dan dia parah. juga yang berhak mengambilnya kembali. Artinya dia mati, kemudian dia bangkit lagi di situ. 3 hari Nah, kemudian apa berarti- yang terjadi? Berarti Anda mau kan Yesus itu mati? Ya nyatanya Yesus tidak mati kok, Yesus bangkit. Enggak mati. Wah, mulai Ya memang ngaco. bangkit gimana ini kamu ini cuma berarti Kalau kamu nggak kalau tidak mengerti. mati apa bisa bangkit? Nah makanya itu bukti dari ada kematian ada kebangkitan, itulah bukti kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan. pertanyaannya, Gimana apakah kamu Anda tahu mau juga Yesus ini? itu mati? Kacau ini. Apakah Anda mau Yesus mati? Kenapa? Ya itu memang harus ada proses kematian. Ya. Kalau manusia di dunia ini ada proses kematian cuma. Ketepak. Ketepak sih, gimana Ketepak ini semua ini? ketahuan kan? Itu kodrat manusia Cuman cuma. saudara memperhalus bahasanya. Bukan memperhalus itu kodrat Jadi gini, manusia jadi gini, akan jadi gini. mati. Kita Seandainya semua di nih, sini juga ini. ada Taruhlah saja saudara Brahma datang ke Yesus Menjemput di Yohanes ajal. 8 itu. Lantas kemudian Yesus mengatakan kepada saudara Brahma, kenapa kau ingin membunuhku Brahma? Langsung Brahma mengatakan begini, oh saudara memang harus mati untuk menyelamatkan dunia.
Apa kata Yesus? Ranahnya bukan begitu, Suma. Manusia Lah, itu fakta. kodratnya mati. Itu fakta, itu fakta. Iya, Apa memang kata mati Yesus? kodratnya. Kodrat manusia itu Iblislah mati. yang menjadi bapakmu. Dan kau mau melakukan keinginan-keinginan iblis itu, si bapakmu itu. Makanya saya tanya, apakah saudara ingin Yesus mati? Jawaban saudara, ya memang dia harus mati. Begini, Suma. Kodrat manusia itu mati, bukan aku menginginkan. Jadi kodrat Yesus datang kan mengambil kodrat manusia. Lama-lama ini si Suma ini. Ketahuan dia. Dia menginginkan Yesus mati. Halo. Enggak menginginkan Aduh, kodrat manusia itu pasti mati, Suma. Tapi kan apa yang terjadi? Sekarang dia pasrah. 3 hari Yesus itu kemudian dia kodrat bangkit. manusia. Yesus harus mati karena kodrat manusia. Mas Solang, memang banyak cara iblis Lah memang untuk Yesus itu menyesatkan. mengambil rupa manusia, kodrat manusia. Tapi Nah, kan terus apa yang kenapa terjadi Yesus setelah 3 mengatakan hari kemudian? iblislah yang menjadi Dengar, bapakmu? Suma. Lah memang betul keinginan membunuh itu adalah keinginan iblis. Jika Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda ingin dosanya ditebus? Dengar, Suma, kalau Anda menginginkan pembunuhan orang itu sumbernya dari Allah atau dari iblis? Dari iblis, ada juga dari Nah, Allah, ada sudah. juga. Oh, dari Allah Iya. lagi. Nabi Musa Jangan diperintahkan gitulah. membunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ini ajaran mana ini semua ini? Anda itu Dari tidak sampai sana. Allah. Nah, Coba berarti bereskan ketika dulu kamu, Anda Cuma. Bentar, Anda bentar. ingin dosanya Dari ditebus, pembunuhan itu ajaran dari siapa, Cuma? Kamu jawab dulu. oh tergantung. Tergantung nih. Lah iya. Tuhan Kamu nggak membunuh. bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, Oh, Cuma. tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi, perintah Tuhan untuk membunuh itu sangat banyak. Betul. Nah, terus kan Anda Tapi aku mengatakan tidak apa mengim- itu? Apa Aku tidak yang Anda mengimani ingin kitabnya katakan? orang Yahudi, Cuma. Apa yang Anda ingin katakan ketika Tuhannya Yahudi memerintahkan membunuh? Apa yang Anda ingin katakan? Tuhannya Yahudi iblis. Iblis. Oh, Iblis. jadi yang disembah Yesus itu iblis. Dengar, Cuma, saya kasih data ya. Iya, Saya kasih silakan. data ya. Dijawab dulu bang, dijawab dulu supaya enak. Iya. Apakah Tuhannya Iya, Yesus ini iblis? soal- Itu dulu bang. Sabar. Ini saya perlu luruskan, Cuma. Soalnya Cuma ini menganggap pembunuhan itu dari Allah. Kan kacau ini Cuma ini. Masa kamu mau framing Allah itu menjadi otak Hei, pembunuhan sih, Cuma? saudara. Aku Di suka dalam saudara, terkejut oke. ini Mungkin saya konsep keliru, Cuma mungkin saya ini. keliru. Oke, tapi dengarkan saya. Yesus Ya, akuin dulu, berkata, Cuma. Kamu biar enggak, tunggu dulu. Yesus berkata di dalam Lukas 12 nomor 5. Aku Yesus. Oh, ini Cuma ini. Dengar. Pelan-pelan saudara Brahma, dengar. Lukas 12 nomor 5. Aku Yesus akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Siapa dia ini? Gimana, Cuma? Coba diulang lagi. Lukas 12 nomor 5. Aku Yesus berkata akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan manusia ke dalam neraka. Dia yang setelah membunuh ini siapa? Coba di Lukas berapa? Saya buka dulu ya. Di Lukas berapa, Cuma? Tenang dulu. Jadi kamu Sahabat biar bintang, mengerti. barakallah, masalah Allah itu tidak generasi pernah akhir. mengajarkan pembunuhan, Cuma. Ini aduh, kau framing Allah, Cuma. Saya bertanya, takutilah dia yang setelah membunuh mampu mempunyai kuasa untuk melemparkan manusia ke neraka. Itu Iya, siapa? di mana datanya? Biar saya Lukas buka 12 pelan-pelan, nomor santai 5, Cak Ayu. Lukas 12. Tenang saja, Cuma. Pelan-pelan ya. Jadi kamu menginginkan Yesus mati?
Ya Yesus memang datang untuk mati. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Ternyata sampean anak iblis. Ya kodrat manusia memang mati sih. Iya, Nggak itu ada yang jawaban abadi. iblis. Itu jawaban iblis. Coba. Kata iblis, kamu memang harus Coba kita mati. berpikir Pokoknya aku bunuh sebentar. kau ya Yesus. Aku bunuh kau ya. Tapi Kau kan apa kodratnya yang terjadi mati. setelah 3 hari kemudian Suma? Yang Kau kan keluar nggak mengerti 3 hari itu. Yang keluar 3 hari itu iblis, kata Yesus. Kacau ini gitu. Ya, silakan Anda baca Lukas 12 nomor 5 dulu. Baca. Ya, sebentar. Pakai bahasa daerah ya. Lukas. Ya, Lukas berapa Suma? 12 nomor 5. Apa katanya? Sebentar. Walah. Aku jangan akan Eh. Aku akan menunjukkan kepada kamu apakah yang harus kamu takuti. Takuti dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Itu siapa? aku berkata kepadamu, takutilah dia. Siapa itu? Dia. Dengar Zuma, ini kan neraka itu apakah ada di dunia Zuma? Mas, lagi lah kalau bang. Saya bertanya, siapa dia ini? Iya. Siapa dia ini yang bisa Jadi yang membunuh manusia? neraka itu ada di dunia atau di mana Zuma? Enggak, siapa ini yang membunuh manusia ini? Siapa? Iya, ini konteksnya kan yang melemparkan ke neraka. Iya, Pertanyaanku, sebelum ke neraka kan dia neraka membunuh ini ada di dulu. mana, Zuma? Cak Ayu, sebelum dia ke neraka kan membunuh dulu. Siapa yang membunuh ini? Dia ini siapa? Ya kalau membunuh itu pendakwa. Kalau jadi kan Ingin kalau dilempar ubi jalan kalau ke di jidatmu. versinya Bang Zuma kan itu pembunuh itu kan malaikat Israel ya, benar nggak? Ada para. Mungkin ini merujuk ke malaikat Israel pencabut nyawa. Berarti Yesus mengajarkan orang untuk takut kepada malaikat gitu. Ya, Dende. Sekarang masuk kamar, buka tasnya bini, di situ ada balsam, coba dicolek di matanya biar agak sedikit sinkron ini bahasa kita. Colek matanya sih, kamu itu nggak mengerti tentang neraka sih, Mas. Iya. Jadi kan pertanyaanku, neraka itu ada di mana sih, Mas? Bukan ada di dunia. Parah. Kau kalau membunuh orang ya kamu ditangkap polisi lah. Ini perintah. Ini Yesus yang mengajarkan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh. Siapa ini dia? Yang setelah membunuh ini siapa? Setelah membunuh dan melemparkan ke neraka, Zuma. Iya, setelah Kamu jangan membunuh. dikorupsi dong. Yang membunuh ini siapa? Ya pendakwa. Masuk lagi lah kalau mang. Jadi Zuma ini ketawa-ketawa. Sulit memang, sulit. Orang yang sudah terjerat dalam kehidupannya sebagai anak iblis, itu sulit menyatakan kebenaran, itu sulit. Mereka akan senantiasa menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak iblis. Kenapa kamu dikatakan sebagai anak iblis? Karena kamu mau dan menginginkan Yesus mati. Itu kan konsep kamu, Zuma. Iblis, Bukan seperti itu. iblis yang mau Yesus mati. Kata siapa? Kata Yesus. Kok dari konsep saya gimana sih begini? Jadi sudah sepakat kita ya, saudara Brahma, bahwa saudara adalah Oh, tidak ada. anak iblis ya. Tidak ada. Kamu mengatakan juga tadi itu pembunuhan sumbernya dari Allah. Iya. Tadi dalilnya kok kasih pendakwa katanya. Gimana ceritanya? Masa Yesus disuruh kita takut sama pendakwa? Ada-ada aja Yesus ini. Ya kamu harus mengerti itu konteksnya di mana, Zuma. Apakah Nah, itu manusia konteks. itu bisa Ini melemparkan ke konteksnya neraka? bukan masalah konteks. Ini berbicara mengenai oknum. Dia ini siapa?
Oh, oknum itu ada nerakanya, ada kata Ya, neraka. Jadi apakah takutlah, manusia ada yang bisa? takutlah kepada dia. Dia ini siapa? Tuhan. Halilintar. Sudah selesai. Haleluya. Sudah. Udah. Cuman, itu kan konteksnya di neraka cuma. Kok di neraka lagi? Kok di neraka? Ya, kamu kan korupsi. Kamu itu, kalau nggak- dekat di sini nggak kalian ubi jujur. jalar jidatmu, betul? Kok di neraka Kamu kalau pula? dekat di sini, aku bikinin kopi. Sebelum ke neraka itu dibunuh dulu. Alamak, masa di neraka? Masa ada lagi pembunuhan nanti setelah kematian? Nggak ada, orang mati cuma sekali terus? doang. Habis dibunuh, Dilemparkan ke neraka. itu haknya siapa? Tuhan. Nah, ya sudah, intinya itu Tuhan yang berhak. Berarti sepakat bahwa Tuhan itu membunuh. Sepakat kita. Mana ada Lah kalau mang. haknya Tuhan Ini. melemparkan manusia itu ke neraka. Tapi kan manusia apakah ada hak bisa melemparkan manusia ke neraka? Ya, Ada haknya, ya, nggak ada, Zuma. ada. Udah kacau ini. Ada penyesat itu membawa manusia ke neraka. Seperti Anda ini, Anda menyesatkan anak Anda, berarti Anda berkuasa membawa anak Anda ke neraka. Anda sama-sama Anda mengajarkan anak Anda untuk menginginkan kematian kepada Yesus. Makan dulu cuma. Makan ya, mari makan. Lapar dia. Saudara Brahma. Anda mengajarkan anak Anda untuk kemudian mengimani Yesus tebus dosa dengan mati, itu Anda sedang menggiring dengan kuasa Anda ke neraka anak Anda itu. Ya, itu kan konsep kau cuma. Tapi Ya kamu Allah ya Karim. mementingkan konsep sepertimu itu. Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau mengikuti keinginan bapakmu itu. Apa itu? Dia membunuh. Kenapa kau ingin membunuhku? Kata Yesus. Karena kau tidak memiliki firman di dalam dirimu. Nah, apa itu? Nyata kok. Sekarang saya tanya, apakah Anda mau Yesus itu mati untuk nebus dosa Anda? Mau. Berarti Anda masuk dalam kategori iblis. Kacau ini semua ini. Loh, kok jadi kacau, Bang? Kok jadi kacau? Ya, kamu sudah sarapan belum cuma? Kalau Belum. sarapan dulu lah. Biar cerdas. Ini cuma ini. Jadi ternyata iblis bisa sarapan juga, Bang, ya? Udah babak belum. Iblis makan apa? Ketan hitam. Biasanya iblis itu makan ketan hitam dengan tombong kelapa. Tahu tombong kelapa? Tahu, Bang? Tuh. Apa tuh? Yang kelapa yang tumbuh tunasnya ada isinya bulat di dalam tuh. Itu makanan setan itu. Anda lagi makan itu? Enggak, aku makan nasi lah. Kok ada iblis makan nasi? Gimana ceritanya? Kok iblis makan nasi? Hey. Oh, tapi kan Yudas juga Emang makan iblis nasi. bisa makan cuma? Di mana datanya iblis bisa makan cuma? Hah? Di mana datanya iblis bisa makan? Coba ajarin aku dong. Itu ini apa? Yudas makan dia. Iya, di mana iblis bisa makan? Yudas makan dia. Itu. Astaga, kamu nggak bisa membedakan. Itu. Kamu nggak bisa Iblis membedakan makan. manusia dengan iblis cuma. Petrus lah, Apa Yesus ini bagaimana ceritanya mengatakan iblis, kau adalah iblis? Berarti Yesus tidak bisa memisahkan antara iblis dan manusia. Sementara yang dikatakan iblis di situ adalah Petrus dan Yudas. Gimana dong? Ya, jadi kan itu kan Yesus menerangkan roh-roh yang di udara, roh-roh yang ada di Iya. diri Petrus. Roh-roh lagi yang kau tuduhkan. Jangan Iya. bilang begitu, saudara, karena sembahan Anda itu adalah roh. Tidak boleh. Coba terangkan cuma. Coba pelan-pelan kita. Ini bebong rasanya enak sekali cuma. Saya sarapan bebong ini.
Nah, temija. Berarti cukuplah benang betul. Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan akan datang membakar semua pemakan betong. Nah, gimana dong? Udah siap dibakar? Siap. Ya. Kodongnya. Tapi cuma ya, cuma dengar. Masolahnya darai kasih. Tapi aku lebih suka kalau kalian itu nggak memakan babi. Kalau Karena? babi itu diharamkan. Karena kalau kalian nggak diharamkan, aku bisa nggak kebagian. Rasanya enak kok. Bang, saya Makanya kau tinggal nggak di makan sini. babi lah. Biar aku aja yang makan. Brahma, saya tinggal di daerah. Masya Babi itu Allah. bang, makanan anjing di sini bang. Babi itu makanan anjing. Serius, Bang Suma Iya, itu tahu. ya nggak apa-apa. Anjing juga makan nasi kok. Anjing juga Mana ada anjing makan nasi? Tempat Ada kami dong. di Padang diburu hari Minggu tuh bang. Tempat kami di Padang diburu tuh tiap hari Minggu. Makanya kalian nggak usah doyan makan, soalnya kalau doyan nanti ketagihan, aku bisa nggak kebagian. Rasanya enak. Di Benar kebun kata kakekku Bang ini. banyak babi, Bang. Bisa nggak Anda dropkan teman-teman saudara pemakan babi barang 200 orang ke sana untuk membasmi hama yang ada di situ? Gimana Bang Suma? Di daerah Palopo sana. Iya, kenapa? Saya punya kebun dijaga sama kakek, kebun duren. Di situ setiap pagi ada saja itu pohon duren itu tumbang karena ditabrak sama babi ini. Bisa nggak kalian entah 100 orang ke sana untuk makan itu babi hama? Kan pembasmi hama saudara Brahma ini. Kok pembasmi hama sih? Ngapain aku jauh-jauh di sana, di sini juga banyak. Kan babi itu hama kawan. Terus Anda pemakannya, berarti Anda ini pembasmi hama. Benar nggak? Kenapa? Pembasmi hama Anda ini. Ya berarti ada manfaatnya, benar nggak? Iya, bermanfaat banget. Mau nggak ke situ? Mau habisin itu hama-hama yang ada di sana. Di sini juga banyak, ngapain jauh-jauh ke situ? Oh, iya. Jadi Anda nggak takut ini Tuhan datang membakar pemakan babi, nggak takut? Jadi kalau kalian nggak ada yang memakan babi, hama jadi banyak semua. Iya, betul. Untung ada kalian. Ya beranak cucu lah yang banyak. Tapi aku lebih setuju kalian nggak makan. Soalnya kalau kalian makan bisa ketagihan. Aku nggak Bukan. ketagihan nanti. Kalau kalian makan nanti neraka full. Cukup kalian aja ke neraka, jangan kami, kan gitu maksudnya. Iya kan? Betul? Masa Tuhan kok ngatur tentang makan sih? Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan akan datang dengan nyala api yang berkobar-kobar untuk membakar habis semua pemakan babi dan pemakan tikus. Nah, tuh. Jangankan Yesaya, imamat aja aku bantah sih mah. Nah, sudahlah kalau Imamat, begitu. Itulah orang yang Kristen disebut iblis. Berarti betul Anda iblis. Karena iblis itu membantah Tuhan. Itu kitabnya orang Yahudi cuma. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, berlaku bagi orang Yahudi. Oh ya sudahlah kalau gitu, ampun dah. Dinda masuk, Bang Baal masuk. Udah. Dinda Dian masuk, Pendito masuk, Adewa masuk. Ampun saya ini karena dia sudah menampakkan keiblisannya. Tadi masih sembunyi-sembunyi, sekarang betul-betul sudah nyata dia. udah Iya. kulit sampai keluar aslinya. Lanjut Dinda, lanjut. Ya Insya Allah. Seolang dia, seolang. Jadi kalau udah babak belur, mau nggak mau Pak Brahma ya, sadar nggak Pak Brahma? Kami menyimak saja. Anda itu melakukan pembualan. Allahu Akbar. Jadi memang luar biasa ya.
bagaimana? Dia terakhir ngaku, Kang Dito. Ya, Terakhir dia ngaku bukan cuma makan babi. Terakhir katanya dia makan empal monyet. Ya, Pak Brahma ya. Empal monyet dimakan sama dia. Ya ada aku makan. Ya kalau doyan makan aja, kenapa rupanya? Don bagi yang doyan. tapi itu menarik loh. Bunda barusan saya kutip itu Lukas 12 nomor 5. Ini sampai kalau nggak salah saya baru dengar itu Bunda. Lukas 12 nomor 5. Aduh, Mas Solang. Udah tinggalkan aja lah Kristen. Teman-teman yang sadar, ini kalau kita mengkaji Bible ternyata kebenarannya ya kalian memang anak-anak iblis. Aduh, berat ini. Bang Bal, komentar Bang Bal. Udah keluar nih dalil pamungkas. Lukas 12 nomor 5 Bang Bal. Gimana Pak Brahma masih nggak sadar? Aduh, terakhir kali mungkin ya Pak Brahma makan sadar bebek. gimana? Kalian yang nggak sadar kalau orang di dunia nggak makan babi, kalian repot. Itu babi soalnya hama. Nggak mau lah kami jadi pembasmi hama. Cukup Anda aja. Ya aku malah setuju kalian nggak makan, soalnya kalau kalian doyan resikonya bisa punah tuh babi. Ya itu. Nggak ada hama. Kan? Hamanya kan cuma buat orang-orang pembasmi hama aja. Iya, jadi Yang membasmi lain- hama yang itu membasmi hama itu sama membiarkan hama itu bagus mana? Coba. Sebentar. Padahal Bu ada Efeknya nggak? bagus mana? Hotel yang lain di bawah mungkin dari tadi menyimak pengen membantah kalau Pak Brahma cuma bantahan aja yang keluar. Enggak, bukan bantahan. Coba kamu berpikir, orang yang membasmi hama dengan orang yang membiarkan hama Kalau hidup kami itu selalu lebih efektif berpikir mana? Pak Brahma, kalau kami selalu berpikir umat Islam itu menggunakan akal. Iya, coba Afala ta'qilun. tentang hama ini. Kamu bicara tentang hama ya, babi. Enggak lah, udah cukup selesai kita bahas makan-makannya. Enggak, Anda baru kita selesai buka makan. ini kalian biar mengerti. Aku nggak menyuruh Anda makan, aku malah setuju kalian nggak makan. Aduh. Udah Jadi kalau makan babi itu kau anggap memberantas hama, itu ada bagusnya, nilai-nilai plusnya. Apa itu? Apa itu? Ya iyalah, kita bisa mengimbangi ekosistem hama. Itu ada manfaatnya. Cucunya bilang tidak. Cucunya aja udah paham itu tidak. Ya silakan nonton yang lain. Yang di bawah gantikan Pak Brahma ini. ini sedang mempertunjukkan kepada kita longorolitas, congoritas, bukan rasio. Lanjut. Ada rasio yang mana? Hama itu penting loh, Dian. Nggak Iya, belajar dulu tentang hama ya. rasio cocokologi, Rasio apa? longorologi. Nah, cocok itu, Pak. Kacau ini. Ya, orang yang Nggak ada berpikir ilmu nggak kau, seperti Dian. Anda gitu loh. Kamu Ya nggak kan? ada ilmu, Orang yang mendingan berpikir aku nggak sama seperti Anda, Bang harusnya Anda Zuma ini. malu. Anda malu Kelas yang Bang Anda Zuma aja ikuti nggak- itu nggak bukan. pernah- nggak Yang pernah Anda menyebutkan ikuti seperti itu. itu, nggak Sebentar, merendahkan. Pak Ini Brahma. tandanya kau nggak ada Yang ilmu. Anda ikuti Yesus Nggak ada atau siapa adab kau. ini? Bukan. Yang Anda ikuti Yesus atau Paulus? Kau belajar adab dulu ya, sopan santun ya. Loh. Agar kau layak menjadi Islam. Loh. Ya, setahu saya orang Islam ini baik-baik kok. Loh, saya juga baik. Kau Saya kalau- menyatakan Anda itu Mana ada congorologi baiknya kok. kau nggak ada etika, nggak ada sopan, kau bukan Islam kau. Memalukan. Loh. Saya rasa Anda yang tidak punya etika kepada Yesus. Yesus tak pernah membatalkan hukum Taurat. Yesus bersunat tak makan babi. Kau makan babi. Siapa yang lebih tak beretika? Saya, kami Muslim atau Anda? Jangan-jangan Anda yang tak beretika kepada Yesus. Zuma, gimana ini? Bisa dilanjutkan nggak diskusinya Zuma? Mereka semua mengharapkan Anda turun, Pak. Kasihan, Ya, Pak. Kalau misalkan Zuma
sudah tidak mampu, saya turun ya. Terima kasih Suma. Jadi penting ya, nyadar diri pembunuhan itu Anda. bukan karya dari Tuhan atau karya dari Allah. Allah tidak mengizinkan umatnya untuk saling membunuh. Satu, nomor dua, hama itu perlu diimbangi ekosistemnya biar nggak merusak petani, biar beras Iya, itu nggak iya, mahal. Ya, kalau kalian tahu. Terima kasih Suma. Anda lebih tak Tuhan Yesus beradab lagi memberkati kepada semua Yesus ya. Anda sendiri. Bang Dito, Iya. salam hormat buat semua teman-teman yang ada di Kristen sini. juga hama Pak, Kristen seperti Bapak juga hama Pak. Harus diberantas. Dia tak sadar minta diberkati tapi dia mengutuk Tuhannya sendiri. Kan longor. Lanjut. Tapi emang udah bubuk, udah bonyok semua. Jadi itu argumentasinya udah kemana-mana dia membantahnya. Masya Allah ya, Gurunda banyak sekali hari ini kita dapat materi yang dalil-dalilnya jarang sekali kita simak dan keluar. Ini luar biasa. Sampai babak belur saya menyimaknya, ini bantahannya orang ini ada aja tapi lompat-lompat kemana-mana, dan itu disanggah sama Gurunda. Masya Allah. Dan pakai dalil. Ayo yang lain. Ini momen ini. Iwan Villa tetap di tap-tap ya, di share juga. Siapa tahu kita dapat edukasi lagi, dapat wawasan tambahan lagi dari Gurunda kita. Silakan yang mau naik, yang sudah diundang oleh host maupun moderator, silakan naik. Ini luar biasa. Yuk, aku dijadiin moderator lah udah. Akidian masuk lagi sama Bang Dewa, mungkin aku cari OT-nya dulu. Ya naik silakan rekan-rekan Kristen yang mau diskusi, mau otaknya refreshing lah ya, jangan firman lagi dan firman lagi. Silakan pre-ongkir loh. Kalau di toko oren kan ada jualan Tuhan nih. Kalau di sini ada jualan waras. Silakan naik. Betul nggak Bang Dalbo? Kita pre-ongkir di sini Bang Dalbo, naik ke lantai 2 pre-ongkir. Boleh nanya deh, boleh nanya gitu loh. Juga sambil yang di bawah gaskan 100.000 Kak ya. Dikencangin tap-tap layarnya. Menjelang hari mualaf sedunia nih. Lanjut dulu. Mandre dulu, Mandre. Pambal. Tanya dulu Kang Dito. Tap-tap layar dulu teman-teman, tap-tap layar ya. Tap-tap layar. Aduh, nggak ada lagi OT-nya. Yang available cuma si Putra Sil lagi. Apa yang mau ditanggapi dari Putra Sil tukang Dito? Aduh, aku bingung. Dia nggak tahu, dia kan Protestan. Berapa jumlah kitab kau? Beleng. Muter-muter apa yang mau dia ngomong? Aku curiga dia ini nggak waras gitu loh. Tapi memang Oten nggak ada yang waras ya. Dia mah jalan. Saudara Muslim tahan dulu ya. 2 slot untuk Kristen dulu ya. Sabar ya. Ini dari pihak sebelah mau ada acara tandingan ya dari mereka. Ini yang Dewa dengar dari pihak sebelah. Mereka mau membuat yang namanya Hari Murtadin Sedunia, katanya. Itu pas Hari Raya Idul Fitri.
Cuma mereka penetapannya menggunakan tanggal apa gitu. Kalau misalkan mau menggunakan tanggal Hijriah, nggak nyambung. Kalau mau menggunakan Masehi, yang namanya Idul Fitri itu kan beda-beda penanggalannya, tidak berdasarkan Masehi. Ini dari pihak mereka ini ya. Ini yang Dewa dengar seperti itu. Kemungkinan Hari Raya Idul Fitri sekarang, mungkin, tapi tidak tahu ya. Naikkan lagi Oten ya. Padahal Bu, jangan putrasi lah. Kalau putrasi mah tidak bisa dibina, ya ujungnya harus dibinasakan. Nggak ada lagi itu putrasi. Barakallah Bunda Emira, makasih banyak. Ya silakan Iwan Bila. Dari pihak Oten, kalau ada yang mau diskusi, silakan naik ke atas. Bang Juma lagi istirahat dulu. Biar dengan Dewa aja kalau ada yang mau. Silakan. Kepada diam. Saya baru selesai makan nih. Ayo Oten-Oten yang mau naik diskusi baik-baik silakan naik. Alhamdulillah. Naikkan coba ya. Video siapa ini? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oh. Halo. Enggak, aturan anak firman lupa itu. Kita naikkan satu-satu ya. Lauk saja habis. Bal. Mana kau saya? Teman-teman ya, nanti kita ini karena Gurunda punya kegiatan di 25 Desember, maka kita di Top kita adakan juga tanggal 26 jam 9 ya pagi, menyuarakan bahwa 25 Desember itu hari mualaf sedunia. Nanti ya para mualaf naik satu persatu memberikan satu apa ya, bukan kesaksian karena hanya bahasa Oten itu selalu kesaksian alasan-alasan mereka bagaimana dia berpindah ke Islam. Nantinya ada hadiahnya ya, bukan hadiah ini sih, maksudnya
penghargaan. Mungkin bisa dibelikan berupa apa kebutuhan. Mungkin mau beli nasi kuning. Seharusnya tanggal 25 Bang. Cuma Gurunda 25 itu beliau tidak ada. Beliau tidak ada dia. Ya makanya kita 26. Karena ini di layar saya ini itu kegiatan beliau nantinya 25 Desember, bukan di media, melainkan di offline. Itu Bang Suma itu di sebelah saya. Ya terus suarakan ya, mualaf sedunia 25 Desember. Oten silakan cari hari raya Islam, salah satunya Idul Fitri. Jadi ikut dong. Ya ikut. Tapi nanti di situ ganti-gantian karena banyak nanti mualaf dinaikkan satu persatu memberikan tanggapannya. Tanggal 26 di sini tanggal 26 jam 9. Karena kenapa? Beliau Bang Suma kegiatannya tanggal 25. Maka kita majukan ke tanggal 26. Nanti di Komalnya siapa? Di Komalnya Bunda Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, lagi rame ya. Jadi insya Allah kita berupaya bagaimana Bunda Mila ini bisa menghadirkan Ustadz Nababang. Kita berdoa aja ya. Lagi dicoba semua. Ya semuanya dicoba. Segala-galanya dicoba. Yesus saja dicobai. Kenapa tidak bisa kita mencoba? Jangankan kita sesama manusia, Tuhannya Oten dicobai juga. Apa yang salah kalau kita mencoba? Karena mencoba itu sesuatu upaya ya. Bagaimana kita nantinya menghadirkan tokoh-tokoh mualaf kita. Ini salah satunya. 1, 2, 3, 4, 3. Ya Allah, apaan itu? Kang Dito, apa kabar? Mbak siapa aja sih? Mbak? Iya Bunda, agak sedikit flu. Waduh, sampai bindang. Iya Bunda terlambat, barusan seru tuh ada Oten yang udah babak belur dihajar sama Gurunda tuh barusan. Bang Zumai. Ini siapa nih? Tian. Ustadz Miftah di sini. Bukan Dewa. Gelap. Orangnya kecil. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Pak Wahyu, mungkin ada mau disampaikan? Nggak, cuma ngirim salam kenal aja buat kesemuanya. Iya. Jangan lupa ikut ya, ramaikan Bang ya. Tanggal 26 Desember jam 9 kita punya kegiatan Hari Mualaf Sedunia 25 Desember, tapi di sini nanti 26. Kenapa? Karena kita mau hadirkan Bang Suma. Kebetulan beliau punya kegiatan tanggal 25-nya. Di roomnya siapa ini Bang? Di Bunda Mila nanti insya Allah. Oh, di roomnya siapa? Oke. Kirain di Insya Allah, izin follow semua, izin follow. Biar lebih cepat informasinya didapat nanti kalau sudah hari H atau sudah nyampe begitu.
Kan begitu. Mak, baiknya jangan masuk room dalbo. Nggak nyaman dengar kata-kata anjay. Yesus saja mengatakan kalian anjing, kagak marah. Saya anjay-anjay aja Dalbo ada kalian. satu. Mungkin open itu. Kendut. Di bawah. Oke Bang ya. Oke Bang Wahyu, terima kasih ya. Pak Wahyu. Iya, kalau cuma Di mana pula ada di dalam Al-Quran kata anjay? Kentut apa kendut ini? Oten ya Bang? Suara pada nggak ada sih. Halo kentut. Halo. Nah, ada dia. Kita cari lagi. Junaidi, nggak ada lagi Junaidi. Saya jadi ingat nama ya. Kalau yang tadi di Ustadz Yusuf, wah itu mah kacau. Nanya mulu, begitu ditanya, saya nanya cuma satu, lo disunat nggak? Nggak berani jawab dia. Ke yang lain-lain, inilah apa keliling-keliling Ka'bah lah, apalah. Saya bilang, kita jawab pertanyaanmu, tapi kau jawab dulu saya, kau sebenarnya bersunat apa enggak? Kan dia kalau nggak sunat salah, bersunat juga salah. Makanya dia nggak berani jawab. Mana sih orang-orang kok nggak ada yang jawab sih? Nggak kedengeran nih suara ya Bang Dalbo, hilang ya? Nggak kedengeran. Hah? Ada Bunda, ada. Masalah sunat ada. Lanjut aja. Lanjut sambil manasin Oten Bun. Siapa tahu ada yang mau naik nanti untuk urusan sunat. Pertama disunat ya. Iya. Senja nak aja Senja. Iya, coba Mau sih. disunat enggak? Masalahnya kalau dia sunat itu kan ada dalilnya kenapa. Kalau dia nggak sunat, dia berarti bukan pengikut Yesus. Nah itu mereka tuh bingung sekarang ini, kayak makan buah si malakama kan gitu. Apalagi yang orang apa Advent modelnya Darni, itu kan dia selalu perjanjian lama tuh, hukum 10 hukum. Kenapa sih orang ini? Please. Iya. Kan di sini sudah ada tertulis. OT yang naik bawa adab. Mau diajarin adab enggak? Sedikit Bang Juma, boleh saya bertanya Bang Juma ya? Boleh. Oke, Bang Juma, saya ini tanya Bang Juma. Kan Edis nih banyak pengikutnya.
Nah, dan diakui juga Edis ini belajar dari Bang Juma ya, sebagai gurunda yang sangat besar sekali gitu ya, terkenal di dunia gitu. Sampai Edis ini ke Amerika ini mengajarkan tentang pengajaran dari yang disampaikan oleh Bang Juma gitu kan, mengatakan bahwa Yesus pertama punya Tuhan dan Yesus itu bukan Tuhan menurut Edis. Ini kan terus penyaliban ini karya dari iblis seperti itu. Dan yang mengatakan bahwa Tritunggal ini katanya buang ke sampah aja kata Edis. Nah ternyata Bang Juma melihat banyaknya yang pendukung Edis secara tidak langsung memang banyak teman-teman Kristen ini mengikuti Bang Juma gini. Kira-kira apa resepnya Bang Juma sampai Edis ini tunduk, patuh, taat kepada Bang Juma? Silakan Bang Juma. Ini kan bertanya, tidak boleh menghujat Bang Juma ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Jangan menghujat, Cuma jangan menghujat. iya, makasih Bunda. Jadi sebenarnya gini, pada dasarnya mereka juga tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Mereka nggak setuju. Tapi ketika yang menyuarakan itu adalah idola mereka, maka secara terpaksa mereka setuju. Kenapa? Karena mereka mengandrungi kemudian Edis itu bukan karena ilmunya, bukan. Edis tidak tahu apa-apa. Al-Quran nggak paham, Bible nggak paham. Tapi karena Edis menghujat Islam, menistakan kemudian Islam, maka mereka ya suka kepada Edis, bukan karena kepintarannya, tapi karena hujatannya itu yang dia suka. Nah, kalau kita menilai dari aspek itu berarti selama ini mereka sebenarnya diam-diam tidak suka sama kita, tapi mereka bingung bagaimana caranya melampiaskan ketidaksukaannya itu, karena mereka hidup di tengah-tengah kita yang mayoritas ini. Ketika ada tokoh di antara mereka tampil yang mereka jadikan sebagai tokoh ya, Edis, dengan melampiaskan kebenciannya kepada kita dari luar sana. Nah mereka berkongkol-kongkol kemudian secara tidak sadar mereka memperlihatkan bahwa selama ini sebenarnya kami itu tidak suka dengan kalian. Dengan adanya Edis mewakili kami, maka terlampiaskan kemudian kebencian itu. Jadi di depan kita itu kemudian seakan-akan dia itu bersaudara sama kita, tapi ketika Edis live menghujat, mereka seketika itu juga mendukung Edis. Begitu saudara Bang Baal. Luar biasa. Jadi, ya. Iya itu fakta, seperti itu keadaannya. Dan itu juga dilontarkan oleh siapa kemarin itu, Deki Ngadas. Pendeta senior di antara mereka itu sudah mengatakan bahwa Edis itu adalah sesat, bahkan dikatakan sebagai anak iblis, karena mengatakan Yesus bertuhan dan mengatakan bahwasanya Edis mengajarkan kalau salib itu adalah rencana iblis atau karya iblis. Deki Ngadas kemudian marah dan mengutuk si Edisnya, dan dia akui bahwa penggemarnya Edis itu bukan karena dia paham Bible atau dia karena pintar, tidak, tapi karena Edis itu menghujat Islam maka penggemarnya banyak. Itu kesimpulannya, Bang. Silakan. Luar biasa ya. Yang saya saya melihat sisi yang berbeda mungkin Bang Juma. Saya nih melihat sisi Bang Jumanya gitu, keilmuannya luar biasa sampai mengguncang dunia kan istilahnya, bahwa Yesus bukan Tuhan. Wah, disampaikan juga oleh Edis bahwa Yesus bukan Tuhan. Penyaliban inilah karya iblis. Ini kan dari Bang Juma semua nih kan. Kemudian disampaikan oleh Edis. Ya, lanjut bahwa penyaliban ini karya iblis gitu kan. Kemudian Tritunggal ini buang aja ke sampah, Edis bilang kan seperti itu. Berarti ini semua pengajaran Bang Juma yang memang diterima oleh Edis kemudian disampaikan. Tetapi dikatakan bahwa kenapa Edis harus lari ke Amerika semuanya, dari sisi saya ya, dia memang ingin menyampaikan bahwa benar loh
si Juma itu bener loh, guru yang sangat besar katanya. Begitu maksudnya Edis, cuman mungkin tidak secara langsung, maaf ya. Bener loh itu, Yesus itu bertuhan, yang Tritunggal ini buang ke sampah gitu kan, bahwa penyaliban ini adalah karya. Itu betul loh. Ini ingin menyampaikan bahwa ajaran Bang Juma ini memang harus di blasting atau di sounding ke seluruh dunia ya, ke seluruh mancanegara, bahwa itu adalah ya ajaran Islam itu benar gitu. Bahkan saya di grup-grup saya nih ya, grup ada Oten juga, ada Oten Botol gitu, ada juga mengatakan memang Bang Juma ini adalah guru yang sangat besar dan memang pintar, cerdas gitu loh Bang. Jadi poinnya yang saya mau sampaikan bahwa Bang Juma ini memang sudah melanglang buana sampai mancanegara yang melalui murid Edis, itu pengajaran Bang Juma semua gitu. Yang jadi masalah gini Bang, kenapa Bang Juma ini ketika menantang debat, istilahnya mengajak berdebat baik offline maupun online kepada pendeta-pendeta ditakut? Ternyata yang ditakuti oleh pendeta ini apa yang disampaikan oleh muridnya Bang Juma, Edis, ini yang ditakuti. Itu salah satunya Bang Juma, karena diakui bahwa Bang Juma ini luar biasa ya. Yang ditakuti ternyata betul, Edis ini adalah salah satu muridnya Bang Juma. Begitu Bang Juma, silakan. Jadi kalau pada kenyataannya memang hal yang paling berat dihadapi oleh mereka adalah data yang ada di Bible. Karena kalau Al-Quran kan tegas, Al-Quran itu ya, berbicara mengenai orang-orang musyrik, berbicara mengenai orang-orang kafir, Al-Quran itu tidak menyembunyikan apapun. Al-Quran itu menguraikannya dengan tegas. Nah, mereka bisa membantah dan mereka bisa mengatakan, ya itu kan Quranmu, itu kan tidak kami imani. Cuman masalahnya sekarang ada yang bisa menguraikan Bible yang menciptakan keadaan yang sudah ada, bahwasanya ternyata musuh mereka itu adalah Bible itu sendiri. Maka mereka lebih suka membahas terjemahan Al-Quran. Kalaupun salah, maka mereka akan mengatakan itu kan bukan kitabku, daripada membahas Bible, di mana Bible sendiri yang akan menghantam keyakinan mereka terkait dengan agama mereka itu sendiri. Nah, jadi wajarlah kalau misalnya mereka itu marah, tidak suka kemudian ketika kita membahas isi kitabnya. Kenapa? Dengan membahas isi kitabnya itu sama halnya membuka kemudian tabir kalau sebenarnya agama Kristen itu musuh beratnya adalah Bible-nya itu sendiri. Seperti itu Bang. Kemudian Bang Setiawan, izin Bang Juma. Bang Setiawan, monitor. Bang Setiawan. Host disapa host Bang Setiawan. Oke, nanti Bang Setiawan gini, di mute dulu ya. Jadi gini Bang Juma, yang saya melihat ya, karena kenapa dulu Bang Juma ini dikatakan penghujat gitu kan, orang membahas tentang Bible, Injil ini, ternyata memang ada hikmah di balik itu gitu kan ya, hikmah di balik itu. Dan benar apa yang dikatakan Bang Juma ini divalidasi oleh Edis dan timnya. Tim Edis itu kan banyak itu kan. Memang ada yang setuju dan tidak setuju. Pertanyaan saya gini Bang Juma, kenapa Bang Juma ini kok cerdas gitu, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu kan, smart gitu, sehingga banyak pengikutnya, terbukti dengan banyak pengikutnya Edis. Silakan Bang Juma. Iya, jadi sebenarnya bukan masalah cerdasnya, yang kita utamakan itu masalah kejujuran aja. Kejujuran untuk menyampaikan kebenaran itu, bahwa ketika ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, ya itu iman, itu kepercayaan, itu keyakinan. Masalahnya kalau di dalam Bible itu dikatakan Tuhan itu tidak mati, Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, dan itu menggugurkan seketika konsep yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak bisa. Karena yang tertulis justru Yesus itu makhluk, Yesus itu manusia, Yesus itu utusan Tuhan. Jadi terlepas daripada cerdas tidaknya, ya kita mengutamakan kejujuran di dalam menggali data dan menjabarkannya, bahwa apa yang tertulis itulah yang harus dipercaya. Jangan meyakini sebuah doktrin dan dogma yang justru bertentangan dengan apa yang tertulis. Seperti itu, contoh misalnya ketika Yesus mempersyaratkan
bahwa hidup kekal adalah melaksanakan segala perintah. Nah itu, orang yang masuk surga ada yang menjalankan segala perintah-perintah yang ada dalam Torah dan mengajarkan kepada orang lain. Dan orang yang tidak selamat adalah orang yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah di sisi lain, Paulus justru mengatakan tidak ada orang benar karena menjalankan hukum Taurat. Di sisi lain Yesus mengatakan siapa yang menjalankan hukum Taurat akan mendapatkan tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Paulus yang mengatakan tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Ini kontradiksi kalau kita melihat data. Tetapi teman-teman Kristen ini kemudian tidak mendudukkan apa yang ada dalam kitabnya itu pada posisi yang sebenarnya gitu loh. Seketika membatalkan apa yang Yesus ajarkan dan kemudian menerima ajaran apa yang diajarkan oleh Paulus. Nah, kenapa kita bisa dengan mudah menguraikan? Karena kita menggunakan akal. Akal yang menjadi landasan pijakan kita menyampaikan apa yang tertulis itu. Bahwa Yesus mengatakan hidup kekal adalah di surga, mendapatkan tempat tertinggi apabila segala perintah dalam Taurat dilaksanakan dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan itu. Sederhana itu. Begitu Bang. Luar biasa ya. Memang sederhana, gampang kok. Bimbel ini kan bahasa Indonesia ya Bang Juma ya. Bahasa Indonesia dan tidak perlu ahli bahasa ya. Kecuali ada bahasa-bahasa metafora, itu pun sudah dijelaskan dalam Bimbel kan seperti itu. Nah masalahnya gini Bang Juma, ya kan? Teman-teman ini visi dari misi yang saya baca pribadi, saya menilai Bang Juma ini melihat bahwa Bang Juma ini sebagai anak bangsa ya, yang cerdas gitu, yang smart gitu ya, handsome gitu ya, ini ingin mengajak teman-teman untuk mengamalkan sebagai anak bangsa, ikut membantu atau berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa sesuai Undang-Undang Dasar 45 kan begitu, ikut mencerdaskan anak bangsa. Nah, apakah penilaian saya bahwa Bang Juma ini di luar konteks agama lah ya, lintas iman, tetapi adakah misinya ingin mencerdaskan anak bangsa seperti oten-oten botol? Kan oten itu kan terkenal di luar negeri, oten botol, botol oten gitu. Apakah demikian Bang Juma ingin mencerdaskan anak bangsa gitu? Silakan Bang Juma. Oh iya, itu pasti. Itu pasti, sebagaimana orang-orang barat itu meninggalkan kebodohan dengan menuju kepada kondisi bertuhan dengan proses berpikir, sehingga mereka banyak diantaranya yang berbondong-bondong meluk Islam. Tapi bukan tujuan kita bahwa mereka harus Islam, enggak. Pada intinya mereka harus beragama dengan cara berpikir, menanggalkan kemudian cara-cara lama. Apa itu asal imani saja, asal percaya saja, terlepas salah ataupun tidak, yang penting imani saja. Nah itu cara lama yang harus ditinggalkan. Bahwa marilah menjadi seorang Kristen yang kemudian di mana amalan-amalan yang dilakukan dalam prosesi kekristenan itu memang buah daripada hasil pengajaran yang ada dalam kitab. Seperti misalnya ibadah minggu, apa perintahnya? Tidak ada. Kenapa dilakukan? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Ternyata cek per cek tidak ada tertulis dalam original teks Yesus itu bangkit pada hari Kiriaki. Kiriaki itu hari Minggu. Apa Kiriaki dalam bahasa Yunani itu? Artinya apa? Maknanya apa? Hari dewa. Tidak ada Yesus dikatakan lahir di hari Kiriaki, nggak ada. Dia lahirnya di Sabaton, hari Sabat. Dengan kata lain, ya setelah kita mengkaji dan menjabarkan, maka mereka akan tahu ternyata Yesusnya bukan bangkit hari Minggu, tapi bangkitnya hari Sabtu. Begitu Bang. Bang Juma ini nggak enak tadi bilang dewa-dewa, ini ada teman saya dewa juga gitu. Apa dewa ini yang dimaksud Bang Juma? Silakan. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau dia bisa jalan di atas air, bisa disembah ini. Kenapa ya Bang? Ini kan 25 Desember itu kan dikatakan Natal, tidak ada tertulis seperti itu. Boleh Bang Juma dari literasi lain ya, di luar agama mungkin dari literasi lain, adakah yang merayakan 25 Desember ini untuk makhluk apa? Saya tidak tahu gini ya. Silakan Bang. Nah, kalau kita belajar literasi ya, literasi yang ada
Ya, internet sudah menyajikan, dengan mudah kita menemukan bagaimana sejarah agama-agama tua atau agama-agama kuno di dunia ini. Muncullah kemudian pemberitaan di dalamnya beberapa sembahan-sembahan orang terdahulu yang mereka peringati di tanggal 25 Desember seperti Hermes, kemudian Horus, kemudian Mitra, kemudian Attis, Zeus, ya termasuk Kristus. Tetapi Kristus ini yang belakangan muncul. Namun sebelum itu mereka yang memiliki keyakinan atau kepercayaan kepercayaan yang lebih tua daripada agama samawi yang kita kenal atau yang berdampingan dengan agama samawi yang ada sebelum Islam, mereka memang memperingati tanggal 25 Desember itu. Itu peringatan hari besar orang-orang Yunani dan orang-orang Roma. Sehingga ketika Paulus datang mengajarkan ajaran menyembah kepada Kristus, mereka tinggal mengganti nama sembahan mereka yang tadinya Agnostos Theos, mereka tinggal menggantinya dengan Kristus Yesus tanpa merusak tatanan peribadatan yang mereka lakukan sebelum Paulus itu datang mengajarkan kekristenan. Begitu, Bang Baal. Luar biasa. Silakan Bang Mona. Jadi poinnya di sana bahwa 25 Desember ini adalah hari pagan lah misalnya awalnya ya. Bang Mona silakan ditanggapi, Bang Mona. Ya, itu saya tidak ngerti Bang Ba. Saya cuma ikut-ikutan aja Bang Ba. Nah, kebanyakan memang cuman karena terlanjur Kristen, bukan karena proses belajar. Terlanjur aja dan enak di sana. Begitu pada para apologet tampil, mereka kaget. Nah, kekagetannya itu menghantarkan mereka marah, menganggap kita ini adalah penghujat gitu. Masya Allah, barakallah Bang. Nah itu dia, kaget mereka. Loh kok bisa? Selama ini kita adem-adem saja, selama ini kita anteng-anteng aja, selama ini kita tidak merasa salah. Ya karena selama ini memang mereka hanya mendengarkan doktrin, dogma saja. Mereka tidak mau, bukan tidak mau, mereka tidak tertarik kemudian untuk membaca, menelaah kitab mereka sendiri. Justru dengan adanya para apologet inilah menghantarkan mereka baru diantaranya rajin belajar, rajin membaca. Apesnya ketika mereka kemudian mendengarkan apa yang kita sampaikan, lalu kemudian mereka mencocokkan di Bible, cocok, selaras. Nah, melahirkan dua keadaan. Yang lembut hatinya akan mengatakan Bang Zuma ini betul ternyata. Tapi yang keras hatinya, yang tertutup hatinya, dia akan marah dengan mengatakan, nah ini penghujatan, ini penistaan. Padahal dia sendiri baca apa yang kita sampaikan, kok memang tertulis. Maka muncullah tuduhan salah tafsir, salah memaknai, salah memahami, salah mengartikan. Padahal sudah tertulis begitu kok. Masih juga karena kita beda keyakinan, maka dia mengatakan, emang apa sekolahmu? Kamu lulusan mana? Kenapa bisa kau menjelaskan itu? Padahal siapapun bisa menjelaskan selama dia waras. Apa yang tertulis di sana tidak perlu sekolah. Karena itu adalah bahasa yang sangat sederhana. Contoh misalnya ketika dikatakan begini, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Ya sudah, pada saat itu Yesus sebagai apa? Orang yang kau utus. Jelas itu kan, sederhana kan, tidak perlu pemaknaan yang berlebihan, tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu, jelas sekali kok. Siapa yang mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusanmu, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Selesai, sederhana itu. Begitu Bang Baal. Bang Zuma, boleh nggak saya nanya Bang Zuma? Boleh. Gini Bang, kan kalau bagi abang, kalau Yesus itu kan bukan Tuhan gitu Bang. Tapi Bang, saya sering lihat di TikTok Bang, ada siapa itu pendeta, siapa itu Bang yang lobis itu Bang, yang bisa menyembuhkan dengan menyebut nama Yesus. Itu selalu sembuh Bang kalau dia obati. Saya sering lihat scroll di TikTok ini Bang,
Gimana pendapat abang kalau gitu bang? Iya. Jadi gini Bung, di dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 36, karena saya yang ditanya ya, Al-Quran As-Sukruf ayat 36, Allah pencipta langit dan bumi berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, aku biarkan setan menyesatkannya, maka setan akan selalu menemaninya. Setan itu punya kuasa enggak? Punya kuasa. Nah, artinya apakah Bang Suma menuduh bahwa yang datang kepada Lubis itu setan? Apalagi kalau bukan. Wah, tapi kan itu menurut Al-Quran Bang Suma. Oke, kita cek di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Memakai namaku dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, menurut Yesus di situ, penyesat itu memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Kita lihat lagi di dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu itu akan melakukan tanda yang dahsyat, mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang pilihan aja bisa disesatkan, apalagi orang biasa. Kemudian Yesus berkata di dalam Matius 7, data nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh, kata Yesus, ada orang bermukjizat pakai nama Yesus, ada orang mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Jadi masalahnya gini, andai saja Yesus hanya mengatakan, engkau semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, engkau adalah pelaku maksiat, engkau adalah penyesat, engkau adalah perampok, engkau adalah pencuri, engkau adalah yang menggiring manusia ke dalam neraka. Kalau cuman kata-kata begitu itu tak masalah. Cuman masalahnya sekarang ini adalah Yesusnya berkata, aku tidak mengenal kalian. Itu yang jadi masalah itu. Kalimat itu yang menjadi masalah. Rusuli Lubis memanggil nama bernama Yesus untuk mengobati orang. Oke, yang dipanggil Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus mengatakan, aku tidak mengenal. Pertanyaannya, lalu siapa yang datang kepada Rusuli Lubis dalam nama Yesus? Ada yang datang, tapi yang datang itu bukan Yesus yang asli, cuman memakai nama Yesus doang. Inilah yang Al-Quran katakan, lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Tuh, aku biarkan setan menyesatkan, maka ia setan selalu menemaninya. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu nama Yesus yang dipakai Rusuli Lubis itu siapa? Nah, itulah yang Yesus katakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Yesus Kristus. Rusuli Lubis memanggil siapa pada saat dia ngobatin? Yesus Kristus. Penyesatnya datang dalam nama Yesus Kristus. Ketika yang datang asli apa katanya? Aku tidak mengenal kalian. Jadi yang datang membantu Rusuli Lubis menyembuhkan itu Yesus siapa?
Yesus siapa yang dipakai oleh Rasul Lubis ini? Sementara Yesus yang asli mengatakan, kamu memakai namaku? Iya. Kamu mengusir setan pakai namaku? Iya. Kamu mengobati orang pakai namaku? Iya. Kau bermujizat pakai namaku? Iya. Maaf, aku tidak mengenal kalian. Lah, jadi yang datang membantu saya siapa? Aku setiap mengobati orang sembuh. Setiap ada orang datang sembuh. Jadi siapa itu Yesus yang aku panggil? Ya nggak tahu. Yang jelas aku tidak mengenal kamu. Ayo. Jadi kita jangan terpukau. Kenapa kata Yesusnya, kata iblisnya, kata Yesusnya, iblis bisa memakai namanya. Dan kita lihat di dalam Ulangan, di Ulangan 13. Kita baca di Ulangan 13. Apa kata-kata yang ada di sana? Kita lihat. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pemimpi atau seorang nabi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Nah itu. Pemimpi ini memberitahukan sebuah tanda dan mukjizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan nabi itu, pemimpi itu terjadi, terbukti, lalu dia mengajak kamu mengikuti ilah lain selain daripada Elohim yang kau tidak kenal, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu ingin mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kau ikuti, harus kau takuti, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti, dan engkau terpaut. Nabi atau pemimpi yang melakukan mujizat itu harus dihukum mati karena dia telah melakukan ajaran di luar daripada Tuhan yang kau tidak kenal. Itu Ulangan 13 tuh. Jadi memang sudah dinubuatkan ada seorang yang datang mampu bermujizat, mampu memperlihatkan tanda yang dahsyat. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, inilah pertanyaan pagi saudara. Inilah pertanyaan saudara Mauna. Ketika Anda melihat Rasul Lubis mampu melakukan seperti itu, jangan heran, jangan heran, karena memang sudah dinubuatkan. Bang Juma, bisa aku tanya Bang? Ya, silakan. Oke, Bang Juma, saya kira seperti keterlaluannya. Bukan keterlaluan, kepanjangan omongan Bang Juma. Karena apa? Seperti tadi saya dengar bahwa melakukan mukjizat atau menyebut nama Tuhan itu adalah apa? Penyesat. Makin nama Yesus. Bukan seperti apa yang Bang Juma katakan, itu salah besar. Karena apa? Lalu yang dengar dulu lah. Itu tentang pengajaran sesat. Harus konteks itu harus kita mengerti dan paham. Bagaimana isinya itu akan lari kemana? Jangan Anda hanya menyapu semuanya itu seperti pikiran sesat Anda itu tidak bisa begitu. Ya sudah, kalau begitu yang memakai nama Yesus mengusir setan, dalam Injil Yohanes itu siapa? Sebentar dulu Bang. Sebentar. Dalam Injil Yohanes misalnya Yesus sendiri mengatakan bahwa mintalah kepada Bapa, dalam namaku akan diberikan kepadamu. Artinya misalnya tadi Bang Juma mengatakan bahwa Rasul Lubis, seorang yang bernama Rasul Lubis, atau yang lain-lain lah, mengadakan mukjizat kesembuhan dengan nama Yesus. Bagi mereka itu baik-baik saja, memang begitu, karena ada di dalam Alkitab tertulis begitu. Kok masa Bang Juma yang kepanasan, gimana sih? Loh, kok jadi kepanasan? Iya, Anda yang kepanasan. Memang seperti gini. Bukan saya yang kepanasan. Saya mau menjelaskan. Karena apa? Memang di dalam Alkitab tertulis bahwa Yesus sendiri yang mengatakan itu. Mintalah kepada Bapa dalam nama minta apa? Misalnya Itu ucapan nanti aku tanya. Anda yang kepanjangan tak ada nilainya.
Sekarang pertanyaan saya, itu ucapan Yesus kepada siapa? Kamu dengar dulu. Iya, saya tanya. Mintalah dalam namaku, itu ucapan Yesus kepada siapa? Apakah kamu paham benar tentang hadis itu ucapan Yesus kepada siapa? Sudah mulai mute kan? Enggak, saya tanya. Ucapan Yesus mintalah namaku, mintalah dalam namaku, itu ucapan Yesus untuk siapa? Kamu ambilnya itu di Injil yang mana? Injil Matius toh? Lah kamu sendiri yang ngomong kok. Injil Matius toh? Yesus itu berbicara kepada siapa waktu ini itu? Juma, makanya kalau kamu bicara sendiri dia. Inilah kalau penyesat kita ajak bicara begini. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan mintalah dalam namaku. Gak berani aku tanya ya. Nah, kamu itu siapa di situ? Kristen. Bisa nggak aku tanya kamu? Nah, aneh aja. Kalau nggak bisa diskusi, Bang. Kalau tidak bisa diskusi, jangan naik di komal-komal. Iya, oke. Nggak usah. Yesus berbicara kepada kaumnya, bukan kepada kalian. Bukan. Bahkan Yesus mengatakan bahwasanya pemimpi itu mampu bermukjizat dalam namaku. Dan kalau Anda mengatakan itu bukan Kristen, lalu siapa? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Siapa yang bernubuat pakai Yesus namanya? Siapa kemudian yang mengusir setan, bernubuat dan bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Islam gitu maksud lo? Ada-ada aja ini. Dan apakah betul ada di antara kalian melakukan itu? Ada. Andi Simon, Rusuli Lubis, dan lain-lain. Kan banyak tuh biasa di spanduk. Penyembuhan rohani. Wah, nanya itu. Dia nggak tahu kalau Yesus sudah menubuatkan tentang hal itu. Kita ini yang belajar. Kalian aja yang mau disesatkan. Kami belajar, kami tahu. Jadi kami tidak pernah jatuh cinta ketika ada pengobatan gratis. Begitu kan tidak pernah jatuh cinta. Kenapa? Banyak orang bisa menyembuhkan dengan cara-cara yang baik. Masuk rumah sakit, sembuh di sana. Ngapain dengan bahasa-bahasa enggak usah kayak gitu-gitu. Kenapa itu dinubuatkan kemudian oleh Yesus itu sendiri? Saya kan ditanya, bagaimana Bang Suma? Aku melihat banyak Bang Suma di dalam piti-piti yang ada Bang Suma, ada orang pintar seperti Rusuli Lubis bisa ngobati orang. Lah, gampang jawabnya, baca aja. Oh, penyesat itu memang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Sederhana bukan? Sederhana. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan kita sarapan dulu sebentar, silakan. Assalamualaikum terapi. Ini pasti gara-gara Pak Alin. Warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Selalu kompor-kompor. Apalagi Bang Baal, kompornya. Bang Baal. Oh, Bang Baal. Pak Jiwa, naik aja Bang Jiwa, Jiwa baru. Naik aja, santai-santai aja di atas Bang. Terapi, narasi dulu terapi sih. Terapi, pancing emosi dulu. Anja. Kita cari oten ya. Apa? Pinjam dulu 100. Luar biasa ya Bang Juma ini, sampai oten-oten naik turun turun, kayak teh celup, takut gitu loh. Padahal Bang Juma ini sedang mencerdaskan anak bangsa termasuk otennya. Ngeri loh ya. Saya senang ketika Bang Juma, kenapa Yesus ini mengatakan bahwa penyesat atau istilahnya buah-buah kesesatan ini adalah mereka yang mengatakan Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Tuhan gitu kan, mengusir setan dengan nama Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan Yesus Tuhan. Nah ini karena memang apa yang disampaikan oleh Bang Juma tadi mengutip, sebenarnya Yesus ini sedang mengutip Ulangan 13 ayat 2 gitu ya. Jadi penyesat itu
adalah juga melakukan mujizat-mujizat. Nah ini penyesat gitu kan. Makanya dikatakan kalau kita membaca di Yeremia, ada Yeremia juga mengatakan demikian. Jadi Yesus ini memang luar biasa ya. Dia hafal Yesus ini dari kejadian ini. Luar biasa. Cuman kan otennya kadang nggak tahu gitu ya. Tapi kalau bicara di Yeremia 14 dikatakan, jawab Tuhan kepadaku, lihat dia bilang. Tuhan yang ngomong ini. Para nabi-nabi dan yang bernubuat palsu, dia bilang. Demi namaku, dia bilang, aku tidak mengutus mereka. Paulus siapa yang mengutus? Nah, aku tidak mengutus mereka. Mereka tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Lalu Paulus dapat firman dari siapa? Ini kan jelas. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itulah beginilah firman Tuhan mengenai para nabi-nabi palsu ini. Nah ini makanya dikutip oleh Yesus bahwa nabi-nabi palsu ini akan datang kepadamu. Nah ciri-cirinya apa? Buahnya itu tadi. Dia mengatakan Yesus Tuhan. Yes, membuat dengan nama Yesus bermujizat, ya kan, mengusir setan dengan nama Yesus. Lalu kita tanya orang Konghucu, apakah mengusir setan dengan nama Yesus? Dia bilang, no Baal, no. Dia bilang, aku tidak mengenal. Orang Hindu, apakah kau mengusir setan memanggil Yesus adalah Tuhan? No, Tuhanku adalah Sang Yang Widi. Dia bilang begitu. Orang Buddha, no. Orang Yahudi, no. Orang Islam, no lah. Tidak ada. Islam tidak ada. Jadi memang ini ditujukan kepada mereka-mereka yang memanggil Yesus setan. Yang memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus semua itu. Jadi kalianlah Karisteng. Bukan agama lain, bukan Islam. Gampang kok. Begitu dari saya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik kalau Bang Baal punya pertanyaan tadi itu. Sedap. Teruskan Bang. Ya, ada tamu kita sapa dulu. Selamat pagi, saudara Jiwa Baru. Iya, selamat pagi, brother semuanya. Baik. Brother. Sehat abangku, Bang Jiwa. Ya, puji Tuhan. Oke. Baik, ini ada Gerunda kami Bang Suma. Barangkali masih ada di depan perangkap. Silakan, barangkali ada yang mau sedikit ditanyakan atau ditanya mungkin. Ya, dengan izin Gerundaku Bang Suma, silakan abangku. Ya. Sudah seringkali saya diturunin sama Bang Suma kalau saya diskusi. Jadi nggak apalah kalau nanti saya akan diturunin. Saya udah siap. Oke, baik, Abang Jiwa Baru. Sekarang kita sapa dulu Bang Baal. Barangkali Bang Baal mau mulai untuk mengarahkan sesuatu pertanyaan, kemudian Bang Jiwa Baru memberikan tanggapan ya, lalu diamati narasinya. Apakah ada data pembanding untuk membantah argumen Bapak Jiwa Baru? Oke, Abang Daku Bang Baal yang kami hormati, silakan. Abang. Iya. Ya, ini ada Bang Jiwa Baru, saudara kita Kristen. Silakan Abang Daku Bang Baal. Oh saya saya kan rendah hati Bang ya. Nah orang yang rendah hati ketika ada guru saya, orang yang rendah hati tidak akan lancar, nanti kualat Bang. Ini gurunda saya ini adalah suri teladan bagi saya dalam berapologet. Jadi saya harus menimba ilmu kepada gurunda saya yang sangat besar ini. Silakan gurunda. Ya, beliau sepertinya jauh dari perangkat gurunda kita Bang Baal. Ya, Gerunda Bang Suma monitor Abang Daku. Ya, sepertinya masih jauh dari perangkap ini. Ya, gimana Bang Dalbo? Saya isi sedikit tanya-tanya kepada Bang Jiwa Baru, boleh ya, Abanda? Gerunda lagi sarapan itu Bang. Ya, itu dia Bang. Ya, silakan Bang Wan. Barangkali ada yang mau sedikit ditanya-tanyakan. Teruskan. Iya. Oke, Bang Jiwa Baru, seperti biasa kita sering diskusi ya, santun gitu ya. Ya. Saya gini loh Bang Jiwa Baru, seperti biasa saya nggak jauh-jauh gitu ya, saya ke Pak Ulus dulu ini
rujukannya terkait 1 Korintus 8 nomor 6 gitu loh. Sampai mengabadikan Yesus itu Tuhan, memang korelasinya dari mana loh? Kan kita tahu Yesus itu untuk Bani Israel. Kemudian mengajarkan dan mengisyaratkan untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus hanya utusan gitu Abanda. Dalam Yohanes 17 nomor 3 jelas tuh. Nah, sementara Paulus sendiri menyatakan dirinya dengan tegas bahwa di situ ada satu Allah dan Yesus Tuhan. Sementara Yesus gak pernah menyatakan dirinya Tuhan, itu poinnya. Silakan Abangku. Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia Allah, gitu ya. Iya. Sementara Paulus menyatakan dia Allah. Itu masalah, gitu ya. Itu berarti menjadi masalah bagi terapi ya. Iya, tentang Tuhan, kata Tuhan. Di situ kan diksinya di 1 Korintus 8 nomor 6 ada satu Allah dan Yesus Tuhan, itu kurang lebih narasinya Abandaku. Nah, sementara Yesus sendiri mengajarkan supaya hidup kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Bahkan dalam Matius narasi yang saya ingat seperti ini, janganlah sembarang menyebut Tuhanmu di bumi ini, karena hanya ada satu Tuhanmu, yaitu Dia di surga. Nah, ketika saudara kita Kristen ini sering dan bahkan mau